صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lili. Jawab salam nggak semangat, opo podo ngeli. Ubur-ubur ikan lili. Kita ulangi lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, santri dan santriyah, para anak-anak ustadz yang dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan di malam hari yang berbahagia ini seluruhnya kita mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tak bosan-bosannya orang-orang tua kami, dan memang tidak pernah akan bosan. Mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan ke hari ba'an junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, senang duduk dalam majelis yang menyebut nama beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kala. Amin ya rabbal alamin. Bang Sahrial di bawah sama Bang Bukhari duduk di bawah. Nanti yang ribut dicatat namanya, biar kita suruh berdiri di sini. Sampai siap ceramah. Laporkan kemana namanya nih? Berpencar-pencar duduknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sudah disampaikan di majelis
Ahad yang lalu, majelis pekan yang lalu, kalau kita sudah berada di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Sudah kita ceritakan bagaimana kemuliaan, keagungan, keluar biasaan bulan Sya'ban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang-orang tua kami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam bulan Sya'ban ini ada satu malam yang paling mulia. Ada satu malam yang paling agung. Memang setiap malam bulan Sya'ban itu punya kemuliaan di hadapan Allah. Tapi satu malam ini punya nilai plus, punya nilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bulan suci Ramadan, setiap malamnya itu mulia, setiap malamnya itu agung. Tapi ada satu malam di bulan suci Ramadan yang punya nilai istimewa dibandingkan malam-malam yang lain. Itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Di bulan Sya'ban ini Bapak Ibu, ada satu malam yang khusus, satu malam yang istimewa. Saking hebatnya malam ini, banyak hadis meriwayatkan tentang kemuliaan malam ini. Malam yang sangat istimewa itu disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Apa namanya? Malam nisfu Sya'ban. Kalau nisfun itu, Bapak Ibu, nisfun itu bahasa Arab artinya setengah. Itu di bab faraid tentang hukum harta waris. Itu kalau anak perempuan sendiri, nggak ada anak laki-lakinya, cuma anak perempuan semata wayang, itu bahagian warisnya nisfun, seperdua. Kalau ada anak perempuan sendiri, dia nggak punya abang, nggak punya adik sendiri, bahagiannya nisfun, seperdua. Tapi kalau anak perempuan 2 orang lebih, anak perempuannya ada 2, 3, 4, itu bahagian warisnya sulusani, 2/3. 2/3. Tapi kalau anak perempuan ada, anak laki-laki ada, menjadi asobah. Asobah itu rumusnya lidzakari mislu hazzil unsayain. Satu anak laki-laki, 2 bahagian anak perempuan. Itu di bab faraid tentang hukum harta waris. Jadi nisfun itu artinya setengah. Yang dimaksud malam nisfu Sya'ban adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Ini saya lihat kalender orang-orang tua kami, insya Allah nanti malam nisfu Sya'ban jatuh di malam Jumat depan. Ini besok hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Malam Jumatnya itu adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi nanti orang-orang tua kami, malam Jumat depan ini yang akan datang itu berkumpul, bergabung 2 kemuliaan di sana. Kemuliaan pertama itu adalah malam Jumat, penghulunya malam.
Kan sering saya sampaikan Bapak Ibu, kita ini orang yang beriman, belajar membedakan mana waktu yang mulia dan mana waktu yang gak mulia loh. Mana waktu yang punya nilai keistimewaan dengan waktu yang tidak pula nilai keistimewaan. Jadi gak semua waktu sama, gak semua malam sama, gak semua hari sama. Mohon maaf kalau orang gak punya pemahaman agama. Nah, suaranya nak. Tolong saja situ. Catat juga nih. Ya Ribon. Nanti catat namanya Bapak Manusia berdiri di sini sampai selesai. Ustaz Jamal. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi nggak semua hari sama. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau orang nggak paham nilai agama, ya memang begitu. Halah popoai. Pak Saban halah. Pak Saban Ramadan popoai. Poso ora. Rawe ora. Royo lah. Mosok enggak royo. Semua sama orang-orang itu kami. Ya Allah, ya Rabbi. Enggak tahu kemudian mana malam Jumat, mana hari Jumat. Ini malam Ahad, malam selawat ini. Selawat kepada Nabi Muhammad. Seandainya Bapak Ibu, kalau kita pun enggak gunakan waktu untuk agama. Ini pesan seorang ulama, Maulana In'amul Hasan rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Wahai manusia, gunakanlah waktumu untuk agama. Kalau tidak engkau gunakan untuk agama, waktumu habis juga. Tapi habisnya bukan untuk perkara agama. Kalau kita malam Ahad nggak selawatan, habis juga waktu itu. Berlalu juga. Tapi berlalunya tidak bernilaikan pahala di hadapan Allah. Nah, orang-orang tua kami dimuliakan Allah. Jadi malam Jumat yang akan datang tuh, kemudian pertama malam Jumat banyak-banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua itu malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini orang-orang tua kami kemuliaannya setahun sekali. Kalau kita lewat nisfu Sya'ban tahun ini, mesti nunggu nisfu Sya'ban tahun depan. Ya kalau sampai pun kalau panjang umur, ya kalau masih sehat. Kalaupun sehat, ya kalau masih dapat hidayah orang-orang tua kami. Hidayah ini iman nih kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Gak ngerti kita orang-orang tua kami. Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah ini karunianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kadang-kadang orang-orang tua kami, bagi orang yang dapat hidayah kayaknya gampang aja, mudah gitu. Mau sholat gampang, untuk baca Quran mudah, berangkat selawatan majelis mudah kali. Tapi kalau orang nggak dapat petunjuk, nggak dapat hidayah, payah kali. Apik melakukan apa? Tenang. Iya, susah. Kadang-kadang udah niat mau berangkat, perutnya sakit mencret, nggak jadi berangkat. Iya, karena ini hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya dan kita semua Bapak Ibu, jangan sia-siakan. Ini satu karunia Allah ini. Iya. Lagi pula kita mau ngapain lagi lah? Coba Bapak Ibu, kita hidup di dunia mau ngapain coba? Apa yang mau kita cari? Hah? Ketenaran, nama, harta, pangkat jabatan. Dulu orang nomor satu di Indonesia itu Bapak Presiden Soeharto. 32 tahun jadi presiden. 32 tahun. Sekarang kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dulu Fir'aun jadi raja, nggak pernah sakit. Raja. Jangan
jangankan kota, jangankan desa, sungai Nil itu dia kuasai. Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia itu dia kuasai. Fir'aun minta A, B, C. Sekarang kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun itu orang paling kaya raya. Tahu Bapak Ibu? Ada gudang itu kan punya kunci. Bisa orang kalau nyimpan harta itu di gudang. Ini ngangkat kunci gudangnya Fir'aun, gudangnya Qarun. 70 ekor unta. Ya Allah ya Rabbi. Itu kuncinya, kunci gudangnya, kunci. Ya Allah ya Rabbi. Yang ngangkat 70 ekor unta. Bagaimana dengan hartanya hadirin mulia? Tapi dia dan hartanya ditenggelamkan Allah. Sampai orang hari kalau nyangkol jumpa harta disebut harta karun, harta korun. Apa nggak boleh kita cari harta? Silahkan, nggak dilarang Bapak Ibu. Cari dunia ini nggak dilarang, silahkan. Bahkan dalam Quran Allah memuji rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Allah memuji orang yang tidak dilalaikan daripada perniagaannya, usahanya. Dia buat usaha, dia kerja, tapi kerjanya nggak membuat dia lupa daripada Allah Subhanahu. Nggak dilarang, silahkan. Jadi pejabat silahkan. Nabi Sulaiman seorang nabi, jadi raja orang-orang tua kami. Raja Iskandar Zulkarnain. Kenapa Zulkarnain? Zulkarnain dua tanduk. Maksudnya apa itu? Yang menguasai timur dan barat. Timur dan barat dulu yang Raja Iskandar. Orang-orang barat kepleset idenya Alexander. Padahal namanya apa itu? Iskandar. Raja Iskandar yang menguasai timur dan barat. Dia jadi raja, silahkan. Tapi ingat, jangan gara-gara harta, gara-gara pangkat dan jabatan, gara-gara pekerjaan kita lupa kepada Allah. Orang-orang tua kami yang belakang Allah. Banyak hadis Bapak Ibu. Nabi menjelaskan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban ini. Hadisnya sahih. Ini saya bacakan beberapa hadis. Ini kita mesti begini. Memang hidupnya memang begini. Yang ngaji itu untuk beramal ya. Nanti saya jelaskan ada amalan-amalan di malam Jumat. Yang ibu-ibu, bapak-bapak yang dekat-dekat sini kalau mau datang ke pesantren, fotol kami persilahkan. Kami sangat bergembira biar sama-sama. Kadang-kadang nih beramal dewi malas, ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yasinul Qur'anil Hakim. Lari, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasinul Qur'anil Hakim. Ulang lagi 10 kali gak habis-habis. Nah, tadi kan rame-rame kan semangat kita gitu. Nah, yang pertama hadisnya orang-orang tua kami. Ini riwayat Imam Tabrani. Yaqadi Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisbi min Sya'ban. Allah memperlihatkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Dengan apa Allah memperlihatkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya? Dengan mengampuni semua makhluknya Allah. Dengan syarat kalau mau minta ampun kepada, dibagi-bagi ampunan. Ya Allah, ibarat orang bagi-bagi duit, awak turun. Ruginya ya Allah. Orang bagi-bagi uang jutaan, miliaran. Ampunan Allah dibagi di malam nisfu Sya'ban orang-orang tua kami. Kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang ngeri, orang sedang diberikan ampunan, dibagikan rahmat, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah ampuni seluruh hamba-hambanya, asal syaratnya mau minta ampun, illa, kecuali di hadis ini ada dua golongan Bapak Ibu yang gak dapat ampun Allah di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, li musyrikin, orang yang mensekutukan Allah, orang yang menduakan Allah. Yang pertama ini. Yang kedua, au musyahinin, orang yang bermusuhan. Jadi kalau yang ada masih bermusuhan, ayo cepat-cepat berdamai. Karena orang Islam dengan orang Islam itu bersaudara, orang-orang itu kami. Walaupun kita Bapak Ibu, kita nggak ada hubungan darah, tapi kita saudara. Kalau Bapak Ibu berangkat haji umroh, jumpa orang Islam, orang Uzbekistan, orang India, jumpa itu kenal, assalamualaikum, ada ikatan, memang kita saudara. Walaupun kita beda suku, beda kampung, beda negara, tapi kalau diikat satu kalimat la ilaha illallah, kita saudara. Bahkan orang-orang itu kami, saudara seiman kadang-kadang lebih kuat daripada saudara kandung. Mohon maaf, ada yang saudara kandung dia mu'alaf, kakaknya, abangnya dulu masih non muslim, itu di dunia aja saudara, nanti di akhirat pisah itu. Tapi kalau saudara seiman bergabung sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Dalam riwayat yang lain, orang beriman dengan orang beriman itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Lihat satu tubuh Bapak Ibu, kalau kepalanya pening, yang ngomong pening mulutnya Allah. Ojo aduh, ojo aduh, Allah, ya Allah. Oh dicabut malaikat mau aduh, gitu pula nanti. Dan biasakan waduh, jangan aduh. Allah, ya Allah. Giginya sakit, bukan giginya yang ngomong. Yang ngomong lidahnya, mulutnya Allah, ya Allah. Mulutnya yang ngomong. Perutnya sakit, bukan perutnya ngomong, mulutnya ya Allah, sakit perut ya Allah. Kepala pening, gigi sakit, seluruh tubuh merasakan. Orang beriman begitu, orang-orang itu kami bersaudara. Orang beriman dengan orang beriman seperti kedua tangan. Tengok, tangan kanan dan tangan kiri. Walaupun kedua tangan ini nggak sama tugasnya, nggak sama fungsinya. Kalau ini yang baik-baik, makan, minum, untuk pegang yang baik-baik. Kalau ini cleaning service, untuk cebok, untuk istijah, beda. Tapi kompak. Tangan kiri menghargai tangan kanan, tangan kanan nggak meremehkan tangan kiri. Begitu beli jam, aku kan biasa megang yang baik-baik. Aku belikan jam, dipakai kan di tangan kiri, kompak. Kalau tangan kanan gatal, tengok, tangan kanan gatal, tangan kiri garukan. Gak apalah dikongkon-kongkon nih. Gatal lagi, gak ada, datang sendiri. Orang beriman kalau nengok saudaranya susah nggak pernah disuruh, diminta dia bantu. Ini saudara saya ini, satu iman saya ini, nggak pernah diminta pun kita bantu, hadirin yang mulia. Tangan kiri gatel, tangan kanan datang garukan, nggak pernah disuruh-suruh. Tangan kanan rini gatel lagi garuk, nggak ada, datang sendiri. Kalau dua-duanya gatel baru garuk-garukan. Hebatnya luar biasanya. Jangan seperti kedua mata Bapak Ibu. Tengok kedua mata. Mata kanan datang ke kiri. Coba tes. Kanan kiri. Kiri jauh. Ya Allah. Mata kanan, mata kiri ke kanan. Mata kanan menjauh. Datang kawan kita menjauh. Gak boleh hadirin mulia.
Bahkan Bapak Ibu, kalau kita kesel sama orang, kalau bahasa Arabnya al-hajr, al-hajr. Kalau kita kesel mau ngasih pelajaran, diamkan paling lama 3 hari. Ingat Bu, Pak, nggak boleh lebih dari 3 hari. Itu saudara kita. Loh, nanti dikubur. Tengok di talqin itu. Man ikhwanuka? Salah satu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Bukan abang kita yang kita sebut, bukan adik kita, tidak, bukan paman kita, tapi kita jawab al muslimun wal mu'minuna ikhwani. Saudara itu laki-laki dan perempuan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya namanya manusia kadang-kadang punya salah Bapak Ibu, kadang-kadang punya khilaf. Kayak kita juga loh, kadang-kadang kita punya salah, punya khilaf. Allah Ta'ala lihat, sebanyak apapun dosa hambanya, sebanyak buih di lautan saking banyaknya, tapi kalau taubatan nasuha pasti diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari orang-orang kami, mari mumpung belum masuk nisfu Sya'ban yang kita punya masalah, kita damai, memaafkan. Masya Allah, mazadallahu bi'afwin illa izzan. Allah akan memberikan orang yang suka punya sifat pemaaf, illa izzan, pasti kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Rasulullah Bapak Ibu, Rasulullah itu Bapak Ibu, itu waktu hijrah ke kota Madinah, walaupun di Madinah itu disambut tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Itu bukan berarti Nabi itu senang, ya senang, tapi Nabi meninggalkan Mekah itu enggak senang. Dalam riwayat ketika Nabi keluar kota Mekah, waktu Nabi mau hijrah ke Madinah, Nabi meninggalkan kota Mekah, dipandangi Mekah. Apa kata Nabi? Wahai Mekah, demi Allah, tidak ada kota yang paling kucintai kecuali engkau Mekah. Kaulah kota kelahiranku. Aku bermain-main kecil di kotamu. Demi Allah, kalau orang kampung juga ngusir aku gak tinggalkan kau wahai Mekah. Nabi sedih, tercabik-cabik hatinya. Beberapa kali Nabi diusir, kemudian dilempari batu di kota Mekah. Waktu Nabi Fathu Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath, peristiwa Fathu Mekah, Nabi bawa sahabat 10.000 orang, hari mulia, 10.000 orang di Mekah ketakutan. Wah, bahaya ini. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab ngomong gini, inilah hari pembalasan ini. Dulu kami masih sedikit, kalian semena-mena, sekarang kami banyak, sekarang waktunya balas dendam. Orang-orang kafir di Mekah takut. Begitu Nabi masuk ke kota Mekah, orang lari ke rumahnya, sembunyi di sana, takut diperangi oleh Nabi Muhammad. Tapi apa jawaban Nabi? Al-yawma yawmal marhamah. Masya Allah, hari ini hari kasih sayang. Siapa yang mau beriman, bertaubat kepada Allah, diterima taubatnya oleh Allah. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayt wal fath. Nah, kalau di tajwid hanya jangan hilang qadr, rohnya tetap ada. Ojo qadr, dia nggak boleh menghilangkan huruf. Wal fath, hanya itu tetap ada. Min asyhadu an la ilaha illallah. Oh, hanya tetap ada, nggak boleh hilang. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, hanya tetap ada. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Aku aja kalian lihat orang berbondong-bondong masuk agamanya Allah Subhanahu. Itu sebab sifat pemaafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah nggak apa-apa lah Pak, sakit hati kita ya, tapi kita memaafkan karena Allah Subhanahu.
Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua Bapak Ibu, hadis kedua di riwayat Imam Baihaqi. Atani Jibril. Jibril datang kepadaku. Setelah Nabi wafat Bapak Ibu, Jibril enggak turun lagi. Setelah Nabi wafat Jibril enggak turun. Tapi dalam tafsir Jalalain, waktu saya ngaji tafsir Jalalain, Jibril akan turun Bapak Ibu. Padahal setelah Nabi wafat enggak turun. Jibril akan turun menghadiri orang yang wafatnya dalam keadaan wudu. Ya Allah, wafatnya dalam keadaan wudu, masih ada wudu wafat, malaikat Jibril datang. Subhanallah. Maka kalau bisa jaga Bapak Ibu, kalau bisa. Tapi kalau mau jaga wudu, makanya dijagalah. Ini enggak jaga omongan, boleh pas. Wah, itu dijaga itu. Orang yang wafat dalam keadaan wudu, lagi pas siap sholat wafat, indahnya ya Allah. Lagi baca Quran wafat, ya Allah ya Rabbi. Siap dari masjid wafat, ya Allah. Lagi ada wudu siap sholat duha wafat, ya Allah ya Rabbi. Maka doa kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Itu di Aulamin yang kita baca di malam Qiyam. Wahtimil umra bi husna, ya Allah. Wahtimil umra bi husna, ya Allah. Akhiri umur kami dengan kebaikan, mati husnul khatimah. Rabbi faghfir li dzunubi, ya Allah ampuni dosaku. Bibarkatil hadil musyaffa, dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril, faqal hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban. Wahai Rasulullah, ini malam nisfu Sya'ban ini. Walillahi fiha utaqa'u minan nar bi adadi syu'uri ghanabi kalbin. Di malam ini Allah ampunkan orang-orang yang sudah dijamin masuk neraka, diampunkan Allah sebanyak bilangan bulu kambing miliknya Bani Kilab. Bani Kilab itu di Mekah sana Bapak Ibu, di daerah Arab itu Bani Kilab yang Bani, satu suku yang kambingnya banyak. Malaikat Jibril katakan, Allah mengampuni hambanya di malam Sya'ban ini semuanya bilangan bulu kambingnya Bani Kilab. Sallu ala Nabi Muhammad. Dibagi-bagi ampunan, kita nggak iya. Kan sering saya sampaikan Bapak Ibu, hidayah itu miliknya Allah, tapi kita harus ada usaha. Aku Bapak nggak sembahyang kok lah, nih untuk hidayah kan aku sembahyang. Kalau kita diam nggak bisa, kita harus ada usaha. Kita jemput rahmat Allah itu. Allah bagikan ampunan, kita jemput. Bagaimana menjemputnya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, ini riwayat Imam Tirmidzi. Banyak hadis Bapak Ibu, saking hadis Sya'ban nih, Nabi nggak main-main. Banyak hadis menyebutkan, ini menandakan kalau nisfu Sya'ban itu mulia, agung. Ini hadis dari Imam Tirmidzi. Ini daripada Ibunda Aisyah, salah satu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah itu Bapak Ibu, kulitnya itu putih kemerah-merahan. Putih, wangi putihnya merah. Kalau istri kita Pak, merah juga pipinya. Ibunda Aisyah kan pipinya merah. Istri kita pipinya merah, tapi kena tampar. Ngomel tampar merahnya. Ibunda Aisyah memang kulitnya putih kemerah-merahan. Dipanggil Nabi, ya Humairah, Masya Allah. Wahai yang kulitnya putih kemerah-merahan, ya Humairah, gitu dipanggil dengan panggilan yang paling dia senangi. Udah diamalkan belum Pak? Wingi orang, ya Allah ya. Udah Bu, Bapak udah berubah Bu, manggilnya Bu. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Jangan panggil namanya, teh manis woi, manggilnya, teh manis woi, dari belakang, woi, gula habis woi, iya, panggil dengan panggilan yang paling dia senangi, hadirin mulia. Nah, kata Ibunda Aisyah, faqadtun Nabi
Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam aku waktu tidur, waktu bangun Nabi nggak ada. Loh, kemana Nabi? Kok nggak ada? Dicari. Rupanya faizan huwa bil baqi. Nabi dapati, Ibunda Aisyah dapati Nabi itu di kuburan Baqi. Bapak-bapak yang sudah haji atau umrah itu dari Madinah sama Baqi nggak jauh itu. Kuburan Baqi itu kuburan sahabat banyak di sana. Nabi ziarah. Ini hadisnya menunjukkan sunnahnya ziarah, sunnah ziarah. Ziarah kubur bulan Sya'ban. Memang kalau dalil khusus bulan Sya'ban ziarah nggak ada, cuma di bulan Sya'ban kan bulan mulia. Salah satu amalan yang mulia itu berziarah kubur. Ziarah. Nabi ziarah di Baqi. Ditanya sama Ibunda Aisyah, "Akunti takhafina ayyahi wallahu alaika wa rasuluh?" Faqultu zanantu annaka ataita ba'dha nisa'ik. Faqal innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila samai dunya. Allah menurunkan rahmatnya di malam ini, wahai Humairah. Ini malam nisfu Sya'ban. Rahmat Allah turun. Ya, fa yaghfiru li aktsara min adadi sya'di ghonabikal. Ini sama tadi ini. Allah ampuni hamba-hambanya sebanyak bilangan bulu kambing miliknya Bani Kilab. Sallallahu insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kemudian hadis Imam Baihaqi. Idza kana lailatan nisfi min Sya'ban. Kalau masuk malam nisfu Sya'ban, malam Jumat nanti. Nada munadin, ada satu seruan dari langitnya Allah. Kita nggak dengar. Apa kata seruan tadi? Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Ada orang yang minta ampun. Ada yang minta ampun. Pasti diampuni Allah. Hal min sa'ilin, ada yang minta. Kita punya masalah Bapak Ibu, adukan sama Allah. Kalau masalah ngadu sama makhluk nggak selesai. Kalau bergantung sama makhluk nggak selesai orang-orang kami. Kalau kita mengharap sama makhluk, bersiap-siaplah kecewa di dunia. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya banyak masalah, punya hutang. Nah, ada Bapak Ibu satu hadis. Kita yang punya hutang Bapak Ibu sekalian. Kok Ustaz tahu? Ya, nampak dari baunya di dunia. Lain dia. Ada amalan hadis. Jadi ada satu orang sahabat hutangnya banyak kali hutangnya. Kemudian minta amalan kepada Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi berikan satu amalan. Bagus Bapak Ibu. Hadis sahih dibaca setelah adzan subuh, setelah sholat qobliyah, sholat fajar, sholat sebelum subuh itu kan, sebelum kita sholat subuh, sholat qobliyah subuh itu jangan tinggal Bapak Ibu. Itu pahalanya besar itu. Rokaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih baik dunia beserta isinya, lebih baik daripada dunia beserta. Berarti kalau kita ketinggalan nggak sempat sholat sunnah qobliyah subuh, seperti kehilangan dunia beserta isinya hari ini. Ingat. Nah, kemudian setelah sholat itu, cuma kalau bapak-bapak kalau nggak sempat sebelumnya pun boleh, karena kan di masjid agak cepat komatnya. Ibu-ibu kan di rumah, bisa lama. Setelah sholat sunnah qobliyah subuh, baca Bu. Ini hadisnya ajaran Nabi untuk sahabat yang banyak hutangnya, banyak masalahnya. Apa tuh? Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Cuma 3 kali mana? Coba ikut Bu, ikuti Bapak Ibu. Subhanallah wa bihamdihi. Coba. Subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Sebanyak 100 kali Bapak hitung. Tapi istiqomah. Jangan 2 hari ngamalkan, 2 minggu pray. Wah, diamalkan orang-orang kami istiqomah. Insya Allah
akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hadis ini, siapa yang minta kita dipenuhi permintaan, kita yang punya masalah adukan sama Allah nanti, nangis sama Allah, adukan semua masalah kita kepada Allah. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Imam daripada Imam Atha bin Yasar, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban nusikha. Ini Bu, Bapak Ibu, kalau malam nisfu Sya'ban dinampakkan kepada malaikat maut catatan nama-nama orang yang wafat sampai setahun yang akan datang. Ya Allah, ngerinya Bapak Ibu. Nanti malam nisfu Sya'ban, ajal kita dari dulu sudah ditentukan Allah, tapi dinampakkan catatannya tadi, catatan nama-nama orang yang akan wafat 1 tahun yang akan datang di malam nisfu Sya'ban itu. Polan. Yang kita takut, khawatir, nama kita di situ. Ya Allah. Kalau nama kita di situ gimana? Dalam hadis ini ada orang, wa inna rajula la yazlimu wa yafjuru, ada orang yang berbuat zalim, berbuat maksiat, wa yankihun niswan, baru aja nikah sama perempuan, wa yakhrusul asad, baru nanam pohon, tapi namanya sudah tercatat di sana. Hadirin yang mulia, hati-hati. Makanya Bapak Ibu, ada amalan di malam nisfu Sya'ban. Nah, baca Yasin 3 kali. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bergabung, kami sangat bersenang hati. Tapi nek nggak sempet pun nggak apa-apa, baca di rumah masing-masing atau di masjid masing-masing. Tapi nek nggak semangat, wah sini sama-sama kita nanti santri pujian nanti di belakang dibuat tirai. Ibu-ibunya yang mau ikut di sini silahkan. Setelah maghrib amalannya. Setelah maghrib, cuma pas malam Jumat itu kami puasa Kamisnya agak lama sedikit gitu, buka dulu puasa, setelah buka kita sholat maghrib. Bapak-bapak yang jauh-jauh, nah itu setelah sholat maghrib malam Jumat jangan kemana-mana lu, ibu-ibu jangan kemana lu, tinggalkan lu semua aktivitas. Malam nisfu Sya'ban nih, setahun sekali loh, belum tentu tahun depan kita masih hidup. Jangan disia-siakan nih. Nah, siap maghrib, siap sholat maghrib, dah siap zikir, doa. Semua amalan sudah dibaca. Sholat sunnah ba'diyah maghrib. Itu sholat sunnah rawatib dijaga Bapak Ibu. Qobliyah subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur, namanya rawatib. Siapa yang menjaga sholat rawatib, hadisnya sahih, minimal 12 rakaat, Allah bangunkan baginya 1 rumah di surga. Ya Allah, 1 hari 1 rumah, sebulan 30 rumah, setahun 365 rumah, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun kita wafat punya 1 komplek di surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu masuk ndelok omai, sengnya gak eneng loh. Kok sengnya gak ada? Oh cemana, kadang-kadang dapat qobliyah subuh, kadang-kadang lewat. Gue dapat qobliyah zuhur, kadang-kadang lewat. Ya mana mau dapat qobliyah zuhur? Oh masuk. Ya Allah ya Rabbi. Pak, yang bersolat berjamaah, siapa yang berangkat ke masjid sebelum azan, Pak? Siapa yang berangkat sebelum azan, nanti dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya terang seperti cahaya matahari. Ya Allah, cahaya matahari, tapi berangkat ke masjidnya sebelum azan. Siapa ketika azan baru berangkat, nanti dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya terang benderang seperti sinarnya bulan. Oh, kayak bulan Pak, sinarnya. Siapa setelah selesai azan, nah baru berangkat ke masjid, maka sinar wajahnya seperti sinarnya lampu. Tapi yang masbuk mungkin kayak lampu sentir. Tapi masih penting. Iya, cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, setelah sholat maghrib, setelah semua amalan, dia doa dan ambil Quran, Bu. Nah, yang haid ya doa, banyak doa lah, banyak zikir, banyak selawat, karena kan orang haid tidak boleh membaca Quran. Insya Allah niat ibu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku nggak bisa ya Allah baca Yasin ya Allah, karena aku haid. Tapi ya Allah, ini malam mulia doa, Bu. Jangan nengok HP. Aduh. Lo untuk
Oh, ini kok joget-joget innalillah wa inna ilaihi. Itu HP Android orang-orang kami. Orang ulama-ulama kita mengatakan ringan dipegang, tapi hisabnya berat di akhirat itu. Iya. HP Android ibarat ular itu. Kalau pawangnya iya bisa digunakan untuk baik, untuk dakwah, untuk melihat agama. Iya, yang pawang. Kalau nggak pawangnya, kita yang dipatungnya. Hati-hati orang untuk kami. Nah, jangan sibuk dengan yang lain. Zikir, selawat, misalnya Yasin nggak bisa. Amalan yang lain lah. Nah, yang bisa ambil Yasin, ambil Quran, buka surat Yasin. Nanti kan suatu kali di sini, nanti saya pandu insya Allah. Sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bu, kalau ngomong gini bukan saya ngomong, memangnya untuk saya juga ini, karena sama-sama kita butuh sama amal ini. Bukan bapak ibu hanya butuh amal, saya pun butuh amal. Sama-sama kita butuh kepada Allah Subhanahu. Nanti kita mati masing-masing, bawa amal kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dah nanti sudah dibuka surah Yasinnya 3 kali. Nah, yang pertama sebelum baca Yasin, niat dulu sebelum baca Yasin. Niat yang pertama. Ya. Dibacakan kitabnya. Yang pertama, niat yang pertama minta dipanjangkan umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Ini tadi kan dicatat, dinampakkan catatan umur tadi. Di malam itu sahabat, ya Allah. Kalau memang ada namaku, tolong hapus nama ya Allah. Aku belum bisa bertobat ya Allah. Ah, gitu niat. Ya Allah, berikan panjang umur untuk beribadah kepada. Jangan panjang umur aja. Oh, panjang umur tapi nggak ibadah, nggak ada manfaat di hadapan Allah. Panjang umur untuk beribadah. Ya Allah, panjang umur dalam kesehatan dan ibadah ya Allah. Niat baru Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sallallahu Ustaz? Itu Yasin itu salah satu namanya Nabi Muhammad sallallahu. Niat ulama besar di kota Mekah berasal dari Padang, Indonesia. Ulama-ulama hadis sekarang itu sanad ilmu hadisnya namanya beliau. Namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Asalnya Al-Padani, cuma bahasa Arab kan ada huruf ang. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Yasin itu bagus. Muhammad Yasin. Sebenarnya sama Muhammad Yasin. Oh, adiknya Wal Qur'anil Hakim. Adiknya lagi indah kalamilan mursalin. Yasin itu namanya Nabi itu. Maka Yasin sallallahu alaihi wasallam dibaca sampai habis dah. Innama amruhu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi sampai habis dibaca. Dah. Kemudian mulai lagi, niat lagi sebelum baca yang kedua. Ya Allah, niat yang kedua minta rezeki yang banyak serta halal. Yang banyak, yang mudah tapi halal. Halalnya jangan lupa. Ojo akeh. Yang banyak, yang mudah tapi halal ya Allah. Dan niat baca Yasin kedua. Kemudian sudah selesai. Baru yang ketiga niat yang ketiga minta ditetapkan iman, istiqomah dalam keimanan sampai kita kembali kepada Allah. Enggak berubah Bapak Ibu. Maka tengok di doa yang sering dipanjatkan imam-imam kita. Rabbana la tuzigh qulubana tuzigh. Gua itu kan tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan kau cabut hidayah ya Allah. Setelah kau berikan kami hidayah, jangan kau cabut. Kadang ada dulu rajin sholat, sekarang nggak sholat lagi. Dulu tutup aurat, sekarang nggak tutup aurat lagi, dicabut hidayah oleh Allah. Sering nasihatnya sama santri-santri. Nah, kalau dikasih nikmat jadi santri itu disyukuri, jangan macem-macem. Nanti kalau macem-macem dicabut hidayah sama Allah. Bahkan kata Romo Hujairon Gusron, pimpinan pondok pesantren Temburu almarhum, kata beliau, kalau orang nggak mau mondok lagi, sebetulnya bukan dia yang nggak mau, tapi Allah yang tidak mau. Kalau orang nggak mau sholat lagi, sebetulnya dia bukan dia, Allah yang nggak mau.
Kalau orang nggak mau duduk majelis, bukan dia nggak mau, tapi Allah yang nggak mau. Kalau orang nggak mau beribadah, bukan dia yang tidak mau, tapi Allah yang nggak dipilih oleh Allah Subhanahu. Ini pilihan Allah, ini orang-orang tua kami, bukan maunya kita ini, bukan kehebatan kita, tidak. Ini pilihan dari dan karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintanya, ya Allah, aku sudah kau kenalkan agama, sudah istiqomah ibadah, janganlah kau rubah imanku ya Allah. Tetapkan imanku sampai aku wafat ya Allah. Baru baca Yasin. Cuma yang jadi masalahnya doanya. Yang doa ini, doanya agak panjang pula nih orang-orang tua kami. Kalau di sini kan saya yang bacakan, bapak ibu yang ngaminkan. Nah nanti ya coba ibu lihat yang punya HP, tengok doa malam nisfu Sa'ban. Itu ada mungkin di sana. Tuh buku-buku doa malam nisfu Sa'ban. Nah nanti dibaca bu setelah 3 Yasin tuh doa. Salah satu bentuk doanya gitu, ya Allah, kalau kau tulis namaku ya Allah dalam catatan, ya Allah tolong hapus ya Allah. Ya Allah, kalau kau tulis aku orang yang celaka, ya Allah hapus, jadikan aku orang. Itu salah satu poin-poin doanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak ibu yang bergabung, kami bersenang hati. Nanti kita buat di masjid, di musolah ini pada maghrib ya, isya selesai insya Allah. Isya selesai, karena kan malam Jumat itu ada bapak-bapaknya juga ada wirid, ada program yang lain. Insya Allah selesai. Kita sama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang hidup itu untuk begini bapak ibu. Ya, hidup itu inilah tujuan hidup itu. Kerja, usaha itu keperluan perlu, iya, perlu, itu keperluan. Tapi ibadah itu adalah tujuan hidup. Ingat tuh, jangan gara-gara keperluan kita tinggalkan tujuan kita. Mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bapak ibu, malam Ahad depan kita libur, tidak majelis ya. Kami juga ada undangan dari kisaran, ada pertemuan santri di sana. Jadi malam Ahad depan kita libur, tidak majelis. Kemudian malam Ahad sekali lagi itu penutupan majelis terakhir itu bapak ibu. Malam Ahad terakhir penutupan majelis. Kemudian ada anak-anak kita yang santri kita yang wisuda, yang ada yang 5 juz, ada yang 10 juz. Kemudian tapi belum musyawarah. Kemungkinan nanti ada, kalau musyawarah dari Pak Kades kemarin katanya mau digabung, tapi wallahu alam belum ada musyawarah mau digabung Isra Mi'raj atau tidak di malam Ahadnya itu. Jadi kami harapkan nanti ini malam Ahad besok kita libur, malam Jumatnya kemari kita buat amalan, malam Ahadnya kita libur, malam Ahad sekali lagi tanggal 22 itu penutupan majelis terakhir tuh menjelang Ramadan. Biasanya kalau yang ikhtitam tuh yang barokahnya banyak di sana. Jangan sampai nggak datang kecuali kalau ada uzur, ada keperluan yang mendesak. Karena yang akhir-akhir yang payah itu banyak barokahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtitam majelis, kalau istilah bahasa Arabnya ikhtitam majelis, penutupan majelis. Kita ada wisuda anak-anak kita, ada yang 5 juz ya, ada yang sudah dapat 10 juz, ada yang sugro sudah selesai 30 juz, tapi yang masih tahap yang pertama. Kalau memang nanti jadi mau digabung atau tidak, wallahu alam. Kemudian nanti entah malam menjelangnya lah, menjelang itu sudah saya sampaikan, cuma belum dimusyawarahkan juga. Atau nanti disepakati di musyawarah kita mau buat punggahan bersama. Masya Allah, rame-rame untuk menyambut bulan suci Ramadan. Man fariha biduhuli Ramadan, siapa yang senang hatinya, gembira hatinya dengan datangnya bulan suci Ramadan, gembira, senang. Cuma gembiranya kenapa? Kalau supir-supirku senang juga mau Ramadan nih, wah, kok senang kau udah Ramadan? Senang lah. Kenapa? Sebentar lagi Lebaran, banyak orang naik bus. Wah, itu bukan senang yang begitu. Itu akong Cina tuh senang, nah ini bentar lagi Lebaran lah, kita dapat rezeki lah. Bukan itu. Senangnya itu kalau Ramadan amalan berlipat ganda,
pahala sunnah diganti dengan pahala wajib. Ya Allah ya Rabbi, amalan wajib dilipatkan 70 kali ganda dan masih banyak keutamaan Ramadan. Senang perasaan itu. Nah makanya orang-orang Jawa itu buat munggah, dibuat munggah itu munggah. Jangan gitu-gitu aja naik ibadah. Kalau dengan Ramadan pun kita nggak berubah, Bapak Ibu, mau dengan apa kita berubah? Kalau di Ramadan pun kita nggak banyak ibadah, kira-kira kita mau pakai apa lagi? Kesempatan kita nih Bapak Ibu, Allah masih sayang sama kita, masih diberikan panjang umur loh. Oh, sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang masih sehat, wafat, kembali kepada Allah. Sampai sekarang kita masih hidup, masih diberikan umur. Berarti kan Allah masih nunggu kita, masih sayang sama kita agar kita buat baik. Jangan macam-macam lagi. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu. Udahlah Bapak Ibu, udah cukup lah, hidup udah. Makan kita udah ngerasakan kayak gitulah makan. Kayak mana makanan paling enak? Mana? Apa coba? Ayam guling. Ayam guling, ayam geprek, ayam kejepit, ayam kepijak. Kayak mana rasanya? Ya gitu juga. Siapa orang kan hilang habis. Ya gitu. Apa makan paling enak? Dimakan ya gitu lah rasanya. Itulah dunia. Apa nikmat apa yang belum kita rasakan? Naik apa? Naik pesawatnya apa? Ya gitu rasanya. Itulah nikmat dunia. Karena memang dunia ini nggak tempat memuaskan nafsu. Nggak akan puas nafsu Bapak Ibu. Di dunia nggak akan puas nafsu. Pingin punya lembah emas satu, masih pingin lembah emas yang kedua. Nggak akan pernah puasnya. Memang dunia nggak tempat memuaskan nafsu. Tengok makan, sepiring enak, tambah sekali masih agak enak, 3 kali udah mulai nggak enak, 4 kali muntah gitu. Dunia begitu. Nanti tempat memuaskan nafsu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana memang tempat memuaskan nafsu. Makan enggak, mohon maaf, kalau kita di sini makan ada keluar lagi kotoran, di sana makan enggak. Karena makannya bukan untuk kenyang. Kalau di dunia makan untuk kenyang, tapi makan di surga itu untuk nikmat. Ya Allah, makan untuk enak. Dalam riwayat Bapak Ibu ada satu orang makan pisang, makan pisang, makan buang kulitnya, makan buang. Gak terasa makan pisang 40 tahun, makan pisang aja. Saking enaknya itu, satu buah 70 rasa. Enak. Tegur malaikat, mas, gue kok makan pisang aja. Loh, malaikat tahu nggak bahasa Jawa Bu? Ngerti nggak malaikat bahasa Jawa? Tahu lah, ibu-ibu nyeritain saudaranya pakai bahasa Jawa aja. Wih, temanku siap wirid bagus, wirid jasan bagus. Udah dihidangkan, apanya lontong murah itu. Lontongnya agak jemek. Memang us jemek sih, dudunya siti murah itu. Memang pelit. Dudunya siti. Tapi yang heran lontongnya habis juga udah itu. Ya Allah ya Rabbi. Itu ngomong pakai bahasa Jawa dicatat malaikat ya? Catat, berarti malaikat tahu bahasa Jawa itu. Mas, kok makan pisang aja? Kok makan pisang aja? Kenapa banyak? Tengok subur mulia. Ya Allah, saking nikmatnya. Kalau buah-buahan di dunia, itu saya dulu belajar tafsir Nasabi, tafsir surah Al-Waqi'ah. Kalau buah-buahan di dunia, akarnya di bawah, buahnya di atas. Kalau di surga terbalik, akarnya di atas, buahnya yang menjulur. Jadi nggak manja, nggak usah khawatir, nggak pernah nyongkrok, nggak pahala, tinggal ngambil tempat kenikmatan. La a'dadtu li ibadis sholihin. Sediakan bagi hamba-hambaku yang solih mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata. Ya Allah, kalau pernah kita tengok belum itu, wala udunun samiat, nggak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, nggak pernah terbesit di hati pun, nggak pernah terbesit di hati, nggak pernah Bu, terbesit di hati pun nggak. Kita bayangkan kayaknya surga ya? Oh mungkin gini, belum kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti insya Allah di bulan Ramadan kayak tahun yang lalu, setiap hari Ahad pagi, nggak lama-lama. Ustaz omong kok lama-lama terus.
Wah, apik neladang bayangin kita buat sebentar aja. Ngambil barokah. Jadi Ramadan nggak putus ngaji, nggak putus belajar. Nanti kita bahas tentang bab puasa, kayak mana rukun-rukun puasa, apa yang membatalkan puasa, apa sunah-sunah puasa. Setiap hari Ahad subuh kita buat di Masjid Darussalam, hadirin yang mulia. Mudah-mudahan Sya'ban kita ini barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti disambutkan ke bulan suci Ramadan. Nah, mohon doanya, kita ada mau bangun pendopo di Pondok Putri itu Bapak Ibu. Jadi yang ada kotak-kotak infak di kedi-kedi mungkin Ibu masukkan. Tuh saya kumpulkan Pak, Bu. Mohon iya, saya nggak bohong, saya kumpulkan. Nanti ada rezeki saya bangunkan. Karena bantuan dari Bapak Ibu saya bangunkan. Ada keperluan tempel sana, tempel sini. Mudah-mudahan barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang Ibu sumbangkan ngalir pahala sampai hari kiamat ya Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal jariah kita ya. Kalau sholat kita ya tahu lagi dah. Puasa kita nggak ada ngerti. Inilah amal kita yang mengalir pahala sampai hari kiamat ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita tutup dengan doa hadirin yang mulia.